karena ada 6 profesor dari Amerika yang nangani dunia pendidikan UNESCO meneliti pesantren di Indonesia, terendus oleh Pak Jokowi. Begitu sampai Amerika ngomong, lembaga pendidikan di zaman modern ini yang bisa melahirkan anak-anak yang berakhlak dan di akhirat mulia adalah sistem pesantren di Indo, karena mempunyai 4 keunggulan: learning to be, learning to hate, learning together, learning to do. Begitu. Dan sekarang hati-hati, ada 182 pesantren yang terkafar teroris. Siapa penanggung jawabnya? Nih, tahun ini harus habis. Hati-hati dengan rumah tahfidz, hati-hati dengan rumah tahfidz. Tanya dulu, gurunya siapa? Kalau ngajarkan anti Pancasila, anti NKRI, lapor, bubarkan. Itu adalah khilafah yang akan menghancurkan Indonesia. Tanggung jawab di NU yang begitu saya. Karena saya anak panglima perang. Apa jasa lu terhadap rakyat Indonesia? Cuma dapat duit dari Amerika, dari Inggris, dari Saudi. Negara akan dihancurkan. Gua tabok sekarang juga, kata saya. Maaf saya kalau lapar begini nih. Jadi bagaimana caranya kiai supaya punya anak soleh dan soleh? Amin. 3 aja. Yang pertama, aliman bidinihi, tanamkan nilai-nilai agama dan diamalkan. Selesai. Yang kedua, arifan bi asrihi, kuasai sains dan teknologi supaya hidup di dunia enggak melarat. Amin. Amin. Yang ketiga, nafian li ummatihi, ilmunya manfaat, punya karakter akhlakul karim. Agama hebat, umum hebat, akhlak hebat. Di mana sekolahnya kiai? Masukkan ke pesantren Tapak Sunan. Selesai. Dengerin. Dengerin ya. Ya. Di sini ada sekolah apa aja sih? Ibtidaiyah ada. Sanawiyah ada. Aliyah ada. Maaf. Kita pendekatan dengan presiden. Kita orang Islam baru terima kasih kepada Pak Jokowi. Yang pertama, menghormati keberadaan pesantren. 22 Oktober, Hari Santri Nasi. Tanpa santri nggak ada NKRI. Tanpa santri nggak ada Pancasila. Betul betul? Sudah berganti-ganti presiden. Hanya Pak Jokowi yang memuliakan santri. Tolong catat. Tanpa Pancasila nggak ada santri Hasyim Asy'ari, nggak ada. Tanpa santri Hasyim Asy'ari dan kawan nggak ada NKRI harga mati. Betul apa betul? Dari dulu tidak pernah ada penghormatan terhadap santri. Makanya ayah saya karena Hizbullah sama dengan ayahnya Kiai Nuruddin. Udah nak, kita mau orang NU, nggak usah kuliah-kuliah. Nanti juga pulang pesantren mukul beduk begitu. Jadi kita kiri temen ya. Setelah 20 Oktober dihormati santri, keluar Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang keberadaan pondok pesantren. Alhamdulillah, tanpa pesantren hancur Indonesia. Kenapa? Karena ada 6 profesor dari Amerika yang nangani dunia pendidikan UNESCO meneliti pesantren di Indonesia, terendus oleh Pak Jokowi. Begitu sampai Amerika ngomong, lembaga pendidikan di zaman modern ini yang bisa melahirkan anak-anak yang berakhlak dan di akhirat mulia adalah sistem pesantren di Indo. Karena mempunyai 4 keunggulan: learning to be, learning to hate, learning together, learning to do. Begitu. Nenek-nenek ngerti apa enggak? Kalem aja. Bayar nanti diterangin ya Allah.
nggak usah batuk, dok tabuki, masya Allah. Tinggal ngomong, saya baru dengar ini begitu, masya Allah. Kalau menurut NU 9, kalau dia 4. Yang pertama, belajar agama langsung praktek ke anak kita di rumah. Kapan sholat berjamaah? Begitu mondok, terjaga anak kita sembahyang 5 waktu berjamaah. Begitu mondok di rumah, kapan anak kita sholat subuh berjamaah? Begitu mondok, kapan anak kita dzikir tahlil waktu enggak pesantren? Begitu mondok. Terutama emak, dengerin emak, kalau pengen muda terus, anak pesantren, ini kan muka ibu-ibu sebetulnya belum waktunya kusut. Tapi karena punya anak enggak mondok, pagi-pagi bong 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 bong, siang bong 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 bong, lihat mukanya udah jelek-jelek banget, masya Allah. Nah kalau tiap pagi ngomong bong 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 bong, seminggu juga monyong. Begitu anak ibu titipkan ke tapak sunan, tiga-tiganya di rumah hanya ibu dan bapak, tenang, tidak akan ribut lagi dengan anak. Alhamdulillah. Kau bisa kiai karena anak lu ributnya sama ustad di pesantren, goblok. Makanya dari tadi saya lihat ustaz nggak ada yang gemuk, kurus dari tadi. Berkat untuk saya udah dibungkus apa belum? Kalau saya sih ikhlas, orang kita temen ya. Cuman kan bini brengsek banget no saya. Bang anak amplop ikhlas neng, kan temen. Ikhlas, emang anak lu kenyang dimakan ikhlas begitu. Daripada saya ribut sama bini, mungkin gue berantem anak Ustadz Arif di sini, benar-benar enak ikhlas. Saya kelilingan udah ke dunia, baru tumben di sini batuk mulu. Terus nih, lihat begitu mondok tenang, bapak nyari duit tenang, ibu ngurus rumah tangga tenang. Alhamdulillah, anak di pesantren. Kewajiban ibu 75% mendidik anak, bapak hanya 25%. Dengerin. Jadi yang wajib ngajar fikih, ngajar hadis, ngajar junub itu ibu. Dengerin. Makanya Rasulullah ngangkat perempuan setinggi langit, ini masalahnya ini. Nah sekarang ibu goblok, maaf ya, tapi pengen masuk surga kan? Caranya gimana Kiai? Saya goblok pengen, ya dua caranya kalau goblok pengen masuk. Yang pertama ntar ngomong sama lakinya, bang ternyata saya itu bukan masak doang, nyuci piring doang, ngajar tafsir, ngajar wudhu, ngajar hadis, sedangkan saya kan goblok. Sekarang gini aja bang, supaya saya ke surga, abang ke surga, anak ke surga, saya ikhlas, saya ridho, silakan abang nikah lagi. Dengan siapa? Dengan ustadzah untuk ngajar anak ibu, begitu. Jadi kalau ibu goblok kan pengen masuk surga ya, kawin lakinya sama ustadzah untuk ngajar anak ibu. Bagaimana bapak-bapak, setuju? Ibu-ibu? Ya, tahu begini gua kagak dateng dah. Tentang mulu sama nenek-nenek. Jadi nggak setuju nih. Ya. Yang kedua, kalau ibu goblok pengen masuk surga, gampang, titipin sama Kiai Arif anak mondok di tapak selesai. Terpulang ngomong, tong, santren tong, gimana? Tapak Sunan? Nggak mau mak, nurut mak urus, nggak nurut gue cekek, begitu aja udah. Emang kudu galak sekali-kali ya?
Lah emak kok galak banget, dengerin. Nah gua nggak bisa ngaji tong, apalagi babalu romanya lebih goblok dari emak. Nah lu juga nggak bisa ngaji, ntar kita ke neraka rombongan semetro mini goblok. Nah supir babalu kena ke emak, penumpang lu. Kata melihat kemana po? Neraka. Yes. Tapi kalau lu mondok di tapak sunan, ada ibtidaiyah, ada sanawiyah, ada aliyah, betul betul? Betul? Bapak di neraka, ibu di neraka, amin. Umpama, nah punya anak mondok nih. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Ya Rabbing firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata malaikat, Bu, naik. Bapak, naik. Bebas, bebas. Enggak disiksa, enggak. Kenapa? Anak bapak ibu ngirimin yasin, ngirimin doa yang sedang mondok di tapak sunan yang bayarannya nunggak 3 bulan. Kasus-kasus. Jadi walaupun bayaran nunggak, doa sampai. Betul apa betul? Kenapa saya ngomong begini? Saya juga punya pondok 4, betul betul? Berapa banyak wali santri anak dididik tapi bayaran nunggak? Ya. Brengsek pun. Makanya lihat yang gemuk cuma Ustaz Arif doang. Makan berkat mulu dia mas. Bayar. Memang begitu, kalau ke neraka mahal murah. Ke surga murah tapi mahal, betul betul? Kursus bahasa Inggris 1 bulan 1 juta, oke. Kursus Mandarin 2 juta 1 bulan, oke. Komputer 1 bulan 2 juta bayar, betul betul? Masuk TPQ 50.000 kagak bayar. Setan banget. Itu di jeruk purut, kalau di sini alhamdulillah sama. Sarang. Kirain jeruk purut doang, ternyata di sini biangnya ini. Bayangkan. Ini pesantren, apa yang tidak ada? Yang kedua, hebatnya pesantren. Ya Allah, bahasa Arab yes, tafsir yes, hadis yes, tajwid yes, kitab kuning yes, matematik yes, bahasa Inggris yes, IPA yes, biologi, komputer. Apa yang tidak dari pesantren sekarang? Nggak usah batuk, gua tabok. Ya ngomong aja gua, anak gua besok kesiniin begitu. Gimana kalau nggak mau kiai? Saya Ki Nuruddin punya wirid supaya santri betah. Bener. Santri betah. Punya. Cuman saya belum punya bagaimana bini supaya nurut. Pernah saya sama guru, gimana guru, ini bini saya galak banget, gampang. Kasih undur-undur, begitu. Supaya marah mundur, begitu. Saya kasih undur-undur, bukan nurut, tambah marah. Kata guru, dikasih berapa? 11. Lu goblok, 9 goblok. Kasih 11, jadi bagaimana? Nggak bisa dicabut, udah ketelan, begitu. Jadi bapak-bapak kalau punya bininya galak, kasih undur. Di sini ada nggak undur-undur? Susah nyarinya, susah. Dulu mah banyak dulu. Kasih undur-undur, kasih. Bila mau melotot mundur begitu. Jadi ada supaya santri betah ada, betul apa betul?
tenang. Apa yang tidak ada? Iris kuping saya. Kalau ibu punya anak mondok, rumah tangga hancur, ekonomi hancur. Iris kuping saya. Makanya kalau rapat wali santri, saya ngomong, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan suka mendoakan anak bapak di sini. Kebalik, emang apa kiai? Ibu harus merengek, minta doa dari anak. Karena doa anak sedang mondok langsung diterima karena sedang jihad. Fisabilillah. Anak santri sedang jihad. Ajak istighosah, ajak ngedoa pesantren, maju. Tidak ada doa santri yang tidak dijawab karena sedang jihad. Jihad apa kiai? Biasanya nonton TV di rumah bebas. Begitu mondok? Di rumah main handphone bisa hancur. Begitu mondok? Bukankah itu jihad? Enggak mondok boncengan malam minggu sama pacarnya. Betul apa betul? Begitu mondok? Bukankah itu jihad? Di rumah makan semua serba indah. Sate, opor ayam, chicken, Kentucky, hot dog. Begitu mondok, tahu tempe. Karena makanan pokok pesantren adalah tahu tempe. Jadi kalau pesantren nggak ada tahu tempe, itu pesantren bid'ah dolalah. Pesantren ya Allah, nggak ada listrik, nggak ada apa, pakai lampu. Begitu ngapalin kitab malam-malam bangun bulu hidung hitam semua. Kemudian sebelum subuh masak dulu pakai daun bambu kan, supaya nanti habis ngaji subuh udah matang. Ternyata santri banyak yang brengsek juga. Nasi saya dicolong, tinggal intipnya doang. Ambil air, masukin gula, masukin garam, dimakan terasa makan soto. Padahal cuman air dan intip. Kenapa? Karena sudah diludahi bidadari. Itulah pesantren. Begitu saya masuk kampus, mencari kenikmatan makan seperti di pondok tidak ditemukan. Itulah hebatnya pesantren. Makanya kata guru-guru saya waktu mondok termasuk di Buntat, wahai para santri, kalau kamu punya pesantren, ada santri bandel, jangan dimarahkan. Itu wajar. Betul apa betul? Betul. Tapi nanti lihat santri kalau sudah keluar dari pesan. Saya juga begitu waktu mondok di Kang Ayib, di Jaga Satru. Jangan suka nyolong yang orang lain. Kalau punya Kang Ayib halal. Saya colongin kelapanya. Burungnya saya colong. Gak apa-apa, halal. Begitu saya punya pesantren, ya Allah, mangga habis. Semua habis, masa dalam hati emang ini turunan. Udah yang penting bini gua jangan dia colong ya. Iya, kayak begitu. Jadi kalau santri nakal dinamika, nanti setelah pulang selesai. Saya juga harus dibuntet, apa nyolongnya tebu. Tebu saya colongin. Saya jadi kiai karena hobi nyolong tebu. Waktu dibuntet itu belajar silat sampai subuh, capek. Betul apa betul? Ya nyolong tebu, Masya Allah. Jadi waktu santri tukang nyolong. Makanya ada Kenuri masih hidup. Alah kamu sekarang ngomong bener, dulu waktu mondok nyolong mulu. Begitu katanya Pak. Makanya saya kalau ceramah depan teman segen banget, Masya Allah. Begitu pulang diledek brengsek. Lu kan dulu pacaran mulu ya begitu. Saya kan keren waktu muda, keren banget. Lagi santri sekarang mah enak, ada listrik, ada. Zaman saya makan dulu wajib budug dulu. Pokoknya santri yang nggak budug nggak sah. Makanya saya kawin dengan sesama santri. Alhamdulillah. Malam pertama dibuka, lah budug neng. Kata istrinya, lah juga begitu. Ya udah kita grup budug begitu aja udah. Terus nih,
Jadi apa yang tidak ada? Yang ketiga, pesantren adalah merupakan lembaga kaderisasi pemimpin-pemimpin yang akan anak jenderal kayak, anak kiai kayak, anak ustadz kayak, anak orang kaya kayak, sudah masuk tapak sunan harus ikut aturan bel. Betul apa betul? Makan bel, tidur bel, istirahat bel. Apa yang tidak ada? Pakaian sendiri, makan sendiri. Itulah secara tidak langsung kaderisasi pemimpin di masa akan datang. Begitu keluar pesantren, hidup mandiri. Makanya kata Nabi, kalau pengen sukses, yatimkan anakmu. Begitu. Makanya ibu-ibu kalau pengen sukses kayak Nabi, cekek laki lu. Maksudnya bukan dicekek, mondok. Rasulullah bersabda, "Adzabani Rabbi wa ahsana ta'dzibi." Yang mendidik aku adalah la ilaha, makanya aku sukses. Bagaimana cara Nabi dididik oleh Allah? Lahir nggak punya ayah. Bayangkan. Nabi kita lahir udah nggak kenal bapak. Dan meninggal di kandungan. 6 tahun emaknya meninggal. Anak sedang lucu-lucunya 6 tahun yatim piatu, bayangkan. 6 tahun. Allah. 6 tahun diasuh oleh kakeknya Abdul 2 tahun. Nah, ini baru merasa senang. Makanya menurut ilmu pendidikan, kalau anak kita dititipin kakek nenek, bahaya. Karena akan selalu dimanja. Betul apa betul? Tidak berani nenek nempeleng cucu, babanya ngamuk. Tidak baik. Anak dititipin nenek kakek, bahaya. Nabi hanya baru 2 tahun merasakan enak jadi anak, dimanjakan oleh kakek dan sengaja saya ngomong begini, betapa pentingnya pesantren. 8 tahun meninggal diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib bisa ngedidik anak, cuman anak banyak kere. Emang biasa orang kere kan anak banyak. Habis kerja enggak, apa enggak, ke situ lagi, ke situ lagi. Berpakai KB juga jebol, situ lagi, situ. Nah model saya kan sibuk, anak saya kan baru 8, Masya Allah. Sibuk. Kere anaknya banyak, orang ke situ lagi, ke situ lagi. Mad, sini Mad. Kata pamannya tuh, berdasarkan musyawarah kau tinggal dengan paman. Mandi dengan abang-abangmu, main dengan abang, tapi Mad, paman ini anak banyak, duit kurang, kau makan nyari sendiri. 8 tahun calon pemimpin besar. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sudah diciptakan Nur Muhammad. 8 tahun nyari makan sendiri, ngangon. Rasulullah. Apakah Allah tidak bisa melahirkan Nabi kita dari seorang kaisar? Bisa. Apa Allah tidak bisa melahirkan Nabi kita dari seorang kaya raya, kakinya nggak pernah nempel tanah? Bisa. Kenapa sengsara? Kenapa sengsara? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun, contoh untuk mendidik anak kita. Jangan manjakan anak kita. Pondokan, pondokan, pondokan. Bahaya anak kita dimanja, cengeng, masa depan hancur. Lihat Rasulullah. Tantangan berat, tenang aja, orang dari kecil udah biasa. Itulah pesantren. 12 tahun baru diajak dagang. 16 tahun Nabi ngelamar. Calon manusia mulia ngelamar.
16 tahun. Nabi ngelamar bawa map. Ke siapa? Janda kaya Siti Khadijah. Ngelamar, nyari kerjaan, ngelamar. Pikirin. Itulah cara mendidik anak biar sukses. Emang saya Ki Nuruddin, emang enak dari kecil. Menderita. Datang ke Jakarta, nggak punya modal, betul apa betul? Tapi karena sudah biasa di pesantren, tenang. Coba kalau nggak mondok. Dari Buntet ke sini belum ada teman, belum ada kerja. Kok bisa bikin pesantren? Didikan pesantren. Diterima jadi karyawan Siti Khadijah. 20 tahun sukses. Inilah cara Rasulullah mendidik, Allah mendidik Nabi. Tiru oleh kita. Pengen punya anak soleh, mondok enggak, iris kuping saya. 25 tahun Nabi umurnya, sukses. Akhirnya Siti Khadijah janda umur 40 tahun naksir. Kawin dengan Siti Nabi Muhammad umur 25. Makanya Bapak Ibu kalau pengen sukses anaknya seperti Nabi, dengerin saya ngomong ya. Ya. Anak lakinya tolong kawinin sama janda umur 40 tahun. Ikut Rasulullah. Tapi Siti Khadijah walaupun 40 tahun kelihatannya muda, cakep. Sebab Siti Khadijah kalau mau tidur sama laki, itu yang dipakai baju yang rapi, yang cakep. Enggak kayak bini kita. Kondangan dangdan, arisan dangdan. Mau tidur sama laki ya Allah. Kutang pakai peniti. Laki meluk kecolok ya. Lemes bang kalau kutang lu goblok. Nggak usah batuk lu ah. Kondaknya bedaknya pipa, ginjuna replon, bulutan dari mekok bengkok, alis dikereng-kerengin. Kondangan nih pantat diputer-puter. Mau tidur sama laki nyari duit capek banget pakai remason. Laki nyium bangkis. Nggak bang, pipi lu bukarbit goblok. Ada bini kita yang begitu, ada Pak. Mau nggak saya kasih tahu supaya bini sadar? Mau nggak? Kawin lagi insya Allah sadar. Bagaimana bapak-bapak setuju? Emang bini kita kalau belum punya musuh cuek aja. Ntar udah punya musuh baru beli ginju, beli muda. Kata yang muda ketinggalan po. Gak usah batuk kong, diam aja kong. Bilang aja bini gua begitu, gitu aja udah. Batuk. Saya ini profesor ngerti bahasa batuk. Hanya mana alumni pesantrennya hidupnya susah. Lah 3 tahun, 6 tahun di kader menjadi pemimpin. Kadang-kadang nyuci sendiri, siapin baju sendiri, siapin sepatu sendiri, betul kan? Siapin pakaian sendiri, bukannya itu kaderisasi langsung praktek. Itulah pesan, dan ini tidak ada. Maaf saya tahadus bini mah punya anak laki 5, 4 luar negeri. Begitu pulang dokter-dokter semua ngomong sama bapaknya, tidak ada konsep pendidikan pesantren di Indonesia, di luar negeri tidak ada. Saya di Mesir, jurusan tafsir, tafsir aja. Saya di Yaman, kitab kuning aja, betul apa betul? Tapi di pesantren Tapak Sunan, kitab kuning, yes. Bahasa Inggris, yes. Matematik, mana ada yang bisa mendampingi konsep pesantren di Indonesia? Pindahin besok. Saya tanya Ustaz Arif, santrinya banyak-banyak. Kok bisa banyak peminatnya padahal kampung begini? Kata Ustaz Arif, Kiai siapa saja
yang masuk pesantren Tapak Sunan tidak dipungut biaya, yang masuk ke pesantren sini tidak dipungut biaya yang masuk, begitu. Giliran duit itu cerdas banget, masuk uang. Begitu diterima bayar nggak? Kencing aja bayar. Saya punya pesantren yang 4, yang 1 internasional yang di Depok. Itu wasiat Gus Dur dan Abah Mo. Jadi saya tampung untuk anak orang kaya, jenderal semua. Pokoknya yang miskin nggak boleh di sini. Suruh ke Jawa begitu. Makanya santrinya nerima SMP 50, SMP 25, SMA 25, AC, kolam renang semua untuk orang kaya. Tapi setelah saya buka pesantren orang kaya, ya Allah, lebih baik ngurus anak yang biasa 50 daripada ngurus pejabat 1. Lu diempanin dulu kabel dapat nyolong kali ya. Bener. Bayar berapa? Komplit semua 5 juta. Ada ibu-ibu protes, mahal banget Kiai. Hitung. Sekarang kalau anak ibu nggak pesantren, dengerin. Ibu anaknya SMP, naik mobil. Iya. Tiap hari berapa? Sekian. Nah, untuk sebulan udah berapa? Udah 2 juta. Jajan 2 juta. Begitu. Kemudian untuk menonton 1 juta. Musingin nggak kehitung. Lu hitung aja goblok, Sekarang nyewa di Jakarta 1 kamar sekarang 1,5 juta. Anak ibu sekamar berdua, kalau dihitung enggak ada artinya apa-apa. Ya. Baru dia sadar, pusingnya nggak kehitung. Emang ngurus anak orang gede gampang. Aduh. Kemudian yang kere-kere nurut. Dulu malu lu bikin anak lu lagi habis makan aspal kali ya, begitu Masya Allah. Tapi khusus NU, selain NU nggak terima. Karena kaderisasi pemimpin di masanya kan. Apa yang tidak ada pesantren sekarang, apa yang tidak ada. Jadi kalau pengen anak soleh, mondok. Yang keempat, mendidik anak yang berakhlakul karim. Makanya kata Pak Jokowi, saya berharap tahun 2030 yang mimpin Indonesia alumni pondok pesantren. Polisi, tentara wajib menerima alumni pondok pesantren. Karena apa? Akhlaknya. Karena masukan dari Kiai, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Tegaknya bangsa kalau bangsa berakhlak, hancurnya bangsa kalau bangsa tidak berakhlak. Lihat sekarang, mak dibunuh, bapak dibunuh, anak dicekek, diperkosa dicekek. Mau saya habis enak jangan dicekek, goblok. Coba lihat TV. Kata saya ngotot dengan mereka di DPR, saya ngotot. Kenapa madrasah nggak diaku? Kenapa saya diaku? Iris kuping saya kalau ada pesantren narkoba. Iris kuping saya kalau ada anak pesantren tawuran. Baru dia gemeter. Tapi alhamdulillah diterima. Dan sekarang hati-hati, ada 182 pesantren yang terkafar teroris. Siapa penanggung jawabnya? Nih. Tahun ini harus habis. Hati-hati dengan rumah tahfidz. Hati-hati dengan rumah tahfidz. Tanya dulu, gurunya siapa? Kalau ngajarkan anti Pancasila, anti NKRI, lapor, bubarkan. Itu adalah khilafah yang akan menghancurkan Indonesia. Tanggung jawab di NU yang begitu saya. Karena saya anak panglima perang. Apa jasa lu terhadap rakyat Indonesia? Cuma dapat duit dari Amerika, dari Inggris, dari Saudi. Negara akan dihancurkan. Gua tabok sekarang juga kata saya. Maaf saya kalau lapar begini nih. Enak aja.
Hilafah, pala lu kentut kata setan banget. Tahlilan haram, muludan haram. Tak samper. Enak aja. Kenapa NU tahlilan? Kenapa muludan? Dengerin. Dari zaman dulu sampai sekarang pemerintah nggak pernah mikirin gaji kiai. Betul kan? Betul kan? Tapi NU tidak boleh berontak kepada pemerintah yang sah. Hanya nyari proyek sendiri yang jelas aman negara, rizki kiai datang. Apa itu? Muludan, tahlilan, Isra Mi'raj, haul, itulah proyek NU goblok. Nah sekarang lu haramin muludan, gua dapat gaji dari mana lagi setan? Coba saya tadi dikasih makan dulu nggak begini nih, Masya Allah. Enak aja. Sekarang pesantren di aku, di bawah presiden. Makanya profesor doktor ngajar di kampus punya sertifikasi. Melihat tahun ini Ustadz Kiai yang hafal Alfiyah, hafal Imriti, hafal Quran, hafal Falul Qorib akan dapat gaji dengan cara sertifikasi. Saya ngomong, bupati kapan didik akhlak, wali kota kapan didik akhlak, presiden kapan didik akhlak? Kami. Tapi kenapa kami tidak dihargai? Hancur kalau nggak ada kiai, nggak ada pesantren. Baru tahun ini dihargai, alhamdulillah. Jadi kesimpulan ceramah saya, kehadiran pesantren yang pertama untuk mewakili orang tua yang goblok, amin. Atau orang tua yang pinter kalau ngajar anak sendiri kurang sabar. Contohnya saya, anak saya nggak ada yang tamat SD di rumah. Emang saya kerasin, gebukin, nggak bisa gebukin, ngomong sama ibunya, menyantren aja, bapak galak banget. Begitu Masya Allah. Santri. Tapi ribuan mahasiswa saya, santri saya tetap sabar. Anak sendiri keras. Titipin pesantren. Bersyukur ada pesantren di sini. Ahli sunnah wal jamaah awet, amin. Lingkungan sini keberkahan, dapat dibacakan yasin, tahlil, sholawat oleh santri-santri, amin. Dan negara barokah, tidak akan turun azab karena masih ada yang la ilaha. Yang terakhir, haul seperti ini manfaat untuk kita yang hadir. Bukan hanya guru kita saja yang dapat kiriman, bukan hanya ibunda Bunyai Hajah Siti Sairoh aja yang dapat pahala. Ini nyak kita, baba kita. Gara-gara kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yes. Dapat kiriman, dapat kirim. Ini kalau nggak ada haul, ada yang ngirim bapaknya. Ada nggak kalau nggak haul begini? Makanya ada kan terus tiap malam begini, bangkrut tuh pesantren. Ini juga ngundang teman seperjuangan mundur maju, amplopnya berapa ya, amplopnya berapa. Saya ini perjuangan bapakmu, jangan mikirin amplop, begitu. Ikhlas, saya nggak diamplopin juga, wallahi ikhlas. Cuman resiko berantem sama bini, begitu Masya Allah.